hari Minggu. Kita kembali beribadah, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Bapa, saat ini kami akan memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa, layakan kami untuk menyembah-Mu, layakan kami untuk meninggikan nama-Mu. Ini setiap kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Ku datang Tuhan dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Ku datang Tuhan, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus,
kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah. Haleluya Yesus, Engkau kudus, Kau mulia, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Kau kudus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus? Mari sama-sama katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha
tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Engkau yang Maha Tahu Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan lembut kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku setia. Kau dapati aku setia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pujian kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan kepada kami boleh menegur setiap kami Tuhan, memperbaharui hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan,
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara sekalian? Saya berharap dan terus berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Puji nama Tuhan, hari ini kita telah tiba di bulan yang baru, bulan ke-11, yakni bulan November, tepatnya di minggu pertama di tanggal 7. Dan hari ini juga diadakan ibadah on-site atau tatap muka di Hotel Neo Jalan Jawa 17 sampai 19 Gubeng, Kota Surabaya dalam 2 sesi ibadah, yakni yang pertama jam 8 pagi dan yang kedua jam 10.30 pagi. Seperti biasa, di minggu pertama di bulan yang baru, ibadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Nanti setelah pemberitaan firman, Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan roti, wafer, biskuit, ataupun juga yang lainnya yang serupa bersama dengan minuman seperti anggur ataupun juga jus untuk kita pakai dalam sarana perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari satu ayat saja dari Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, judulnya di Alkitab LAI ialah persembahan yang benar. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi di sana di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia, tapi harus menunjukkan warna yang berbeda. Selama ini mungkin kita warnanya sama dengan dunia, kita ikut arus, kebiasaan dan gaya kita mirip sekali dengan dunia, padahal dunia itu ujungnya membawa kepada kebinasaan. Dan firman Tuhan sekali lagi mengingatkan jangan sama, jangan serupa dengan dunia, bukan berarti kita tidak boleh membaur dan hidup di dunia, justru kita harus membaur dan hidup di dunia, tetapi jangan serupa, melainkan berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hari ini saya ingin bagikan singkat saja buat kita semua tentang karakter yang diubahkan. Saya berdoa biarlah kita semua menjadi orang Kristen yang hidupnya mengalami perubahan karakter. Karakter kita tidak lagi sama seperti dunia, seperti yang dicatat Alkitab tadi, karena kita tidak menyadari sesungguhnya kita telah lahir di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Semua manusia sejak lahir di dalam dosa. Karena itulah sebabnya setiap orang percaya perlu mengalami pertobatan pribadi. Anak orang Kristen, cucu orang Kristen, cicit orang Kristen, anak pendeta, cucu majelis, itu bukan jaminan. Tetapi setiap orang harus mengalami pertobatan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya berubah semua. Tidak lagi serupa seperti dunia. Bicara tentang karakter yang diubahkan, ada 2 hal yang ingin saya bagikan buat kita semua pada hari indah ini. Yang pertama, saudara boleh mencatat, karakter yang diubahkan adalah hal mutlak dalam mengikut Kristus. Ya, Kristen itu sesungguhnya artinya adalah sebuah relasi orang yang hidupnya mengikut Kristus. Kristen bukan hanya sekedar agama bicara tata peraturan. Tapi Kristen itu adalah pengikut Kristus dan berbicara relasi di sana. Orang yang dinamakan Kristen sesungguhnya harus mengalami perubahan karakter. Itulah sebabnya tadi poin pertama saya catat buat kita semua, perubahan karakter di dalam kekristenan itu adalah sesuatu yang mutlak. Tidak bisa lagi ditawar-tawar. Buat apa kita KTP-nya Kristen atau judulnya sebagai orang Kristen, tapi kita karakternya tidak mengalami perubahan. Justru kita harus mengalami perubahan. Kalau dulu saudara kaku, hari ini saudara bisa lebih fleksibel. Dalam artian demi pemberitaan Injil. Kalau seperti misalkan Paulus ya, tidak mau dulu bergaul dengan orang non-Yahudi. Sekarang demi Kristus, demi Injil, dia berubah fleksibel. Bukan menjadi munafik, bukan menjadi seperti orang-orang itu, tetapi demi pemberitaan Injil dia bisa blend in dan masuk ke dalamnya. Kalau dulu saudara orangnya keras kepala, hari ini dilembutkan. Kalau dulu saudara orangnya kasar, hari ini menjadi orang yang lemah lembut. Kalau dulu saudara orangnya berkata-kata tidak baik, sekarang kata-kata yang kuat adalah berkat, pujian, dan hormat bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Artinya harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, itu namanya bukan mengikut Tuhan. Karena seperti yang saya katakan di awal, setiap manusia semuanya telah berbuat dosa. Bayi baru lahir pun juga telah berbuat dosa, karena kita mewarisi dosa, minimal dosa dari Adam dan Hawa. Belum lagi kita mewarisi dosa dari orang tua kita, kakek nenek kita, 3, 4, 7, 10 turunan di atas kita, kita tidak tahu mereka berbuat apa.
Apakah mereka mengikat perjanjian dengan kuasa gelap? Mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai secara firman Tuhan. Itulah sebabnya harus diputus mata rantai tersebut. Setiap orang harus mengenal Tuhan, harus bertobat sungguh-sungguh dan mengalami perubahan. Dan hari ini saya berdoa, biarlah kita mulai hari ini hidupnya sungguh-sungguh mau dituntun Roh Kudus, mengalami perubahan karakter day by day di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 mengingatkan kepada kita semua bagaimana Tuhan berkata kepada Nikodemus bahwa sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di sini berbicara kelahiran baru atau newborn, reborn, mirip-mirip bahasanya. Dalam artian saudara dikeluarkan menjadi ciptaan yang baru. Bukan keluar dari rahim ibu kita masuk kembali ke rahim, no. Tetapi dalam artian keluar menjadi a new creation. Menjadi satu ciptaan yang baru. Berarti kalau ciptaan yang baru, totally karakternya berbeda dari karakter yang dulu. Kalau dulu kita semua tahu adalah orang-orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan, makin hari makin kesini biarlah hidup kita boleh menjadi orang-orang yang karakternya berbuah-buah roh. Berubah ke arah Kristus, semakin hari semakin menuju kepada Kristus, menjadi berkat, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Stop hari ini membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, tidak ada gunanya. Mungkin kita sering selama ini membandingkan, oh enak banget ya jadi suami orang itu, enak banget jadi istri orang itu, enak banget ya jadi anak orang itu, anak orang kaya, enak banget ya jadi orang dengan jabatan di situ, popularitas seperti itu. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya berkatnya masing-masing, setiap orang pun punya pergumulannya sendiri-sendiri. Yang pasti setiap orang memiliki Tuhan. Mulai hari ini tidak lagi komplain, tidak lagi mengeluh, tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu sekarang dengan dirimu di masa lalu. Kalau dirimu di masa lalu bobrok, hancur, lebur, menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bandingkan dengan sekarang. Apakah sekarang kau sudah berubah di dalam Tuhan? Apakah hidupmu sudah mengeluarkan buah-buah roh? Apakah hidupmu sudah menjadi teladan, membawa orang kepada Kristus? Stop bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu sekarang dengan dirimu yang dulu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bicara tentang karakter yang diubahkan, yang perlu kita ketahui, karakter yang diubahkan akan terjadi melalui proses pembentukan. Hari ini jangan hindari proses, saudara. Jangan protes kalau lagi diproses, tapi jalani proses tersebut dengan senyum. Setiap tokoh di Alkitab, kalau saudara baca sungguh-sungguh adalah orang-orang yang hidupnya mengalami proses loh. Abraham diproses 25 tahun, Musa diproses 40 tahun, Yusuf diproses 13 tahun, ya Daniel diproses dari muda, dia sudah dibuang ke negeri asing, ya semua diproses, Daud pun diproses, harus dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Semua tokoh Alkitab diproses. Petrus, Paulus, semuanya diproses. Kenapa? Karena dari situ akan terbentuk karakter yang diubahkan. Mendengarkan khotbah itu sangat bagus, saudara. Saudara mau dengarkan khotbah hari ini sampai 10 kali. Jujur, saudara, proses pembentukan yang akan membentuk karaktermu. Bukan masalah saudara duduk dengar khotbahnya. Bisa aja orang duduk dengar khotbah tapi dia nggak melakukannya ketika sedang diproses. Ya saudara bisa datang ibadah sampai 5 kali dalam 1 kali hari Minggu, 5 sesi, pergi ke gereja A, gereja B. Tapi bukan itu yang membuat karaktermu berubah. Karakter yang diubahkan terjadi lewat proses pembentukan. Proses pembentukan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah saudara akan diperhadapkan pada keadaan mau nggak mempraktekkan firman yang sudah engkau dengar 10 kali hari Minggu itu. Mau nggak engkau mempraktekkan firman yang sudah engkau baca dari renungan yang di-share, dari grup ke grup, dari WA, ya dari SMS. Mau nggak engkau mempraktekkan firman yang sudah engkau discuss, engkau sharingkan tiap kali engkau ketemu. Ini proses pembentukannya di sini. Makanya kalau kita melihat orang Kristen mengalami proses, ada problem. Seperti hari ini pandemi belum usai. Banyak yang curhat ke saya, ada yang mengalami gaji dipotong, ada yang mengalami fasilitasnya diputus, ada yang mengalami pergumulan. Begitu hebat. Dari sisi pertama, sebagai hamba Tuhan, saya berempati. Tapi di sisi lain saya mengatakan, kau harus berkata, puji Tuhan. Bersyukur berarti engkau sedang diproses. Karena kalau engkau nggak mengalami pergumulan, mungkin engkau nggak akan pernah belajar berlutut dan berdoa, Tuhan, tolong aku. Berdoanya beda loh. Kalau saudara ada di kondisi nyaman, ya udahlah santai-santai aja. Tuhan Yesus, aminnya baru besok. Saudara kalau sedang di kondisi diproses, berdoanya akan berbeda. Sampai betul-betul berlutut, meneteskan air mata dan berkata, Yesus Tuhan, tolong aku Tuhan. Saudara, ini proses kehidupan yang akan membentuk karakter yang diubahkan. Engkau yang dulunya sombong, merasa tinggi hati, arogan, gagah perkasa, engkau akan menyadari bahwa proses ini mengubahkan hidupmu menjadi orang yang rendah hati, yang menyadari bahwa hidup ini sementara kok.
Orang hari ini ada, besok bisa nggak ada. Bukan masalah nggak adanya kapan, bagaimana caranya, tapi waktu nggak ada itu siap tidak untuk kita ketemu dengan Tuhan. Hari ini saudara, ketika engkau sedang diproses, mungkin kau mengalami pergumulan dalam pekerjaan, ekonomi, usaha, bisnis, karir, profesi, apapun itu, jalani dengan senyuman. Yusuf diproses, pergumulan sampai ke penjara di titik bawah. Daud diproses sampai mau dibunuh, bahkan anaknya pun berusaha untuk membunuh dia. Musa diproses harus memimpin 2 juta bangsa yang tegar tengkuk di padang gurun. Ya, udara panas, cuaca sangat ekstrim, sangat sulit keadaannya, tapi semuanya diproses. Abraham pun diproses menanti janji Tuhan. Hari ini dengar baik, ketika engkau sedang diproses, terima, jalani dengan senyuman. Engkau siap menerima karakter yang diubahkan. Untuk engkau siap hari demi hari berubah semakin serupa seperti Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari sebelumnya satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dibagikan buat kami. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kami melakukan ini seperti yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan kita? Oleh karena itu hari ini makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Silakan saudara mengangkat cawan anggur sekarang dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah, tertumpah dari atas kayu salib, menebus dosa, menebus hidupmu dan hidupku, mengampuni kita semua, memeteraikan kita sebagai warga sorga. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darahnya? Oleh karena itu hari ini terimalah, minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sejenak boleh tundukkan kepala, engkau tutup matamu dan mengucap syukur secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah terpecah tercurah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dan kami raih janji firman Tuhan. Kami telah menyatu, kami telah menerima pengampunan, kami telah diingatkan kembali betapa karya yang besar ini telah menyelamatkan hidup kami. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap orang yang ikut dalam ibadah online pada hari ini, yang mendengar dan menonton program ini dimanapun berada, diberkati Tuhan. Pekerjaan tangan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan, dan masa depan mereka diberkati. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan jawab. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpin yang tertinggi dari Presiden Joko Widodo dan jajarannya ke bawah diberkati. Setiap gubernur, bupati, wali kota, para menteri, semuanya diberkati. Kami doa bagi tenaga medis yang ada di garda terdepan. Para pengusaha, karyawan, tenaga profesional yang terdampak karena pandemi, Tuhan berkati. Bahkan mereka yang terpapar COVID saat ini, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, gembalanya, hamba-hamba Tuhannya, jemaatnya, para pengerjanya, programnya ke depan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dan sebelum kami akhir ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus,
serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.